Pengamat sepak bola nasional, Bung Harpa memberikan pandangannya terkait sosok John Herdman yang kini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Menurutnya, Herdman adalah tipe pelatih dengan DNA permainan yang sangat berbeda dibandingkan pelatih-pelatih yang pernah dikaitkan atau menangani timnas Indonesia sebelumnya, termasuk nama besar seperti Patrick Kluivert dan beberapa pelatih Eropa lainnya. Dalam sebuah diskusi sepak bola yang ramai diperbincangkan di media sosial, Bung Harpa menegaskan bahwa Herdman bukan sekadar pelatih yang mengandalkan nama besar atau pengalaman masa lalu, melainkan seorang pelatih dengan filosofi permainan yang jelas, terstruktur, dan modern. Gayanya dia ini berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, termasuk Patrick Kluivert dan juga Sintayong. Kalau kita bicara DNA permainan, Herdman ini unik. Dia tidak datang dengan pendekatan sepak bola lama yang hanya mengandalkan fisik atau serangan langsung. Dia membawa konsep permainan yang rapi, positional play, dan kontrol tempo. Ini yang jarang kita lihat, ujar Bung Harpa. Bung Harpa bahkan menyebut bahwa gaya permainan Herdman memiliki kemiripan dengan filosofi yang kerap diterapkan Pep Guardiola. Meski ia menegaskan bahwa Herdman bukanlah Guardiola, namun ada benang merah yang jelas dalam cara tim asuhannya bermain. Bukan berarti Herdman itu Guardiola versi lain, bukan. Tapi ada kemiripan dalam cara berpikir. Bagaimana tim membangun serangan dari belakang, bagaimana pemain memahami ruang, kapan harus menekan, dan kapan harus menguasai bola. Itu sangat Guardiola, lanjutnya. Menurut Bung Harpa, perbedaan mencolok antara Herdman dengan pelatih lain seperti Kluivert terletak pada pendekatan sistem. Jika beberapa pelatih sebelumnya lebih mengandalkan kualitas individu pemain dan momen, Herdman justru menempatkan sistem sebagai fondasi utama. Kalau Kluivert dan beberapa pelatih lain, kita sering lihat permainan bertumpu pada individu. Siapa pemain bintangnya, siapa yang bisa bikin perbedaan. Herdman berbeda. Dia membangun kolektivitas. Semua pemain punya peran, bahkan pemain tanpa nama besar pun bisa tampil menonjol kalau sistemnya jalan. Jelas Bung Harpa. Ia juga menilai bahwa filosofi Herdman sangat relevan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini, yang mulai dipenuhi pemain-pemain dengan latar belakang pendidikan sepak bola Eropa. Menurutnya, pemain-pemain ini akan lebih cepat beradaptasi dengan tuntutan permainan berbasis penguasaan bola dan pergerakan tanpa bola. Dengan materi pemain yang sekarang, ini cocok. Banyak pemain kita yang sudah paham pressing, build up, dan disiplin posisi. Tinggal bagaimana Herdman menyatukannya dalam satu identitas permainan, katanya. Namun demikian, Bung Harpa mengingatkan bahwa menerapkan filosofi permainan seperti Guardiola membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan penuh dari federasi maupun publik. Ia menilai publik Indonesia harus memberi ruang bagi Herdman untuk berproses, karena hasil instan sulit dicapai dengan pendekatan sepak bola modern. Sepak bola dengan DNA seperti ini tidak bisa langsung jadi. Akan ada fase adaptasi, bahkan mungkin hasil yang naik turun. Tapi kalau konsisten, ini bisa jadi fondasi kuat jangka panjang, tegasnya. Di akhir pernyataannya, Bung Harpa menyampaikan optimisme bahwa jika Herdman benar-benar diberi kepercayaan penuh, timnas Indonesia tidak hanya akan berkembang secara hasil, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas dan dihormati lawan. Yang paling penting bukan cuma menang, tapi timnas punya wajah, punya karakter. Dan saya melihat, di tangan Herdman, karakter itu mulai terbentuk, pungkas Bung Harpa. Pernyataan Bung Harpa soal DNA permainan John Herdman yang dinilai mendekati filosofi Pep Guardiola ternyata bukan tanpa dasar. Di balik perjalanannya sebagai pelatih, Herdman memang telah lama mendapatkan pengakuan dari sejumlah pelatih top Eropa yang menilai dirinya berada di level standar atas dalam dunia kepelatihan modern. Dalam beberapa kesempatan, nama Herdman kerap muncul dalam diskusi internal dan forum kepelatihan Eropa sebagai sosok pelatih yang bukan sekadar motivator, tetapi juga seorang taktisi dengan pemahaman mendalam tentang struktur permainan, psikologi tim, dan manajemen pemain. Pengakuan ini datang dari pelatih-pelatih yang telah lama berkecimpung di level elit sepak bola Eropa. Beberapa pelatih yang pernah berinteraksi langsung dengan Herdman, baik di ajang internasional
maupun dalam program pengembangan kepelatihan UEFA, mengakui bahwa cara berpikir Hartman sudah setara dengan pelatih-pelatih papan atas. Ia dinilai memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat detail, mulai dari transisi, bertahan ke menyerang, organisasi pressing, hingga cara memaksimalkan potensi pemain yang secara kualitas tidak selalu berada di level bintang. Pengakuan tersebut juga diperkuat oleh rekam jejak Hartman dalam menangani tim nasional dengan sumber daya terbatas, namun mampu tampil kompetitif dan memiliki identitas permainan yang jelas. Hal inilah yang membuat banyak pelatih top Eropa menilai Hartman sebagai pelatih yang sudah melewati fase belajar dasar dan masuk ke level standar atas. Level di mana seorang pelatih dinilai dari dampak sistem, bukan sekadar hasil jangka pendek. Menurut Bung Harpa, pengakuan dari sesama pelatih elit ini adalah hal yang sangat penting dan sering luput dari perhatian publik. Ia menilai bahwa penilaian paling jujur terhadap seorang pelatih justru datang dari rekan seprofesinya. Ia menambahkan bahwa di Eropa, standar atas tidak selalu berarti harus melatih klub raksasa seperti Barcelona atau Manchester City. Standar atas berarti memiliki filosofi yang jelas, kemampuan adaptasi tinggi, dan konsistensi dalam membangun tim sesuai konteks negara atau klub yang ditangani. Hartman bisa menyesuaikan filosofi tanpa mengkhianati prinsip. Itu ciri pelatih matang. Guardiola punya itu, pelatih top lain punya itu, dan Hartman juga punya, lanjutnya. Pengakuan internasional ini membuat kehadiran Hartman di timnas Indonesia semakin menarik. Banyak pihak menilai bahwa Indonesia saat ini justru menjadi tantangan besar bagi pelatih dengan level seperti Hartman. Bagaimana menerjemahkan filosofi sepak bola modern Eropa ke dalam karakter pemain Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Bung Harpa menyebut tidak banyak pelatih berlevel standar atas yang berani mengambil risiko melatih tim nasional dengan tekanan publik sebesar Indonesia. Menurutnya, keputusan Hartman justru menunjukkan kepercayaan dirinya terhadap kemampuan metodologi dan manajemen tim yang ia miliki. Dengan pengakuan dari pelatih-pelatih top Eropa dan dukungan pengamat dalam negeri, ekspektasi terhadap Hartman pun semakin tinggi. Namun Bung Harpa kembali mengingatkan bahwa standar atas bukan berarti tanpa proses. Seiring dengan wacana kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia yang punya DNA permainan modern, muncul pula peluang besar bagi para pemain diaspora berbakat untuk berseragam merah putih. Hartman yang dikenal mampu membangun tim dengan filosofi permainan rapi dan struktur kuat, dinilai bisa menarik minat pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri untuk bergabung. Berikut ini 4 nama yang paling sering dibicarakan dan diprediksi punya peluang besar jika manajemen dan Hartman memberi sinyal kuat. 1. Tristan Goijer, bek serbaguna Ajax, PSV Zwolle. Posisi bek kanan, juga bisa bek tengah dan bek kiri. Klub saat ini dipinjamkan dari Ajax Amsterdam ke PSV Zwolle, Belanda. Goijer adalah salah satu talenta muda paling menarik di daftar diaspora. Sebagai pemain belakang yang nyaman menguasai bola dan fleksibel, dalam berbagai peran lini belakang, ia sering dimainkan sebagai fullback kanan, namun juga sanggup bertahan di tengah. Saat ini Tristan berada di PSV Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam, dan kontraknya bersama Ajax berlaku hingga 2029, menunjukkan klub besar itu masih memandangnya sebagai aset jangka panjang. 2. Jenson Selt, bek tengah di VfL Wolfsburg, pinjaman dari Sunderland. Posisi bek tengah, klub saat ini VfL Wolfsburg, Liga Jerman Bundesliga, dipinjam dari Sunderland AFC. Jenson Selt merupakan bek jangkung, sekitar 1,95 meter, keturunan Indonesia, yang kini sedang menjalani musim dengan VfL Wolfsburg sebagai pemain pinjaman dari Sunderland. Ia dikenal sebagai bek tengah, dengan kemampuan duel udara kuat serta postur yang dominan. Keikutsertaannya di klub Bundesliga menjadikannya salah satu kandidat potensial memperkuat lini belakang Indonesia jika proses naturalisasi berjalan. 3. Pascal Struijk, bek tengah Leeds United, EFL Championship Inggris. Posisi bek tengah. Klub saat ini Leeds United Inggris.
Pascal Struijk adalah bek tengah yang kini membela Leeds United di kompetisi kasta kedua Inggris, EFL Championship. Dengan pengalaman bermain di level tinggi dan harga pasar yang menarik, Struijk sudah menjadi sosok yang sering disebut dalam daftar pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia, terutama sektor pertahanan yang membutuhkan pemain bertipe fisik dan taktis. 4. Jadon Oosterwolde, bek kiri, bek tengah Fenerbahce, Liga Turki. Posisi, bek kiri, kadang juga bisa bek tengah. Klub saat ini, Fenerbahce, Turki. Jadon Oosterwolde adalah pemain bertahan berdarah Indonesia yang kini menjadi bek kiri inti di klub besar Turki, Fenerbahce. Ia dikenal memiliki kecepatan, stamina kuat, dan piawai dalam bertahan serta ikut dalam serangan dari sisi sayap. Perannya di klub kompetitif seperti Fenerbahce membuatnya muncul sebagai kandidat top bagi tim nasional. Terlebih jika Hartman ingin menguatkan sisi sayap pertahanan dengan opsi ganda. Menurut para pengamat, kedatangan Hartman yang dikenal dengan pendekatan sepak bola modern dan pembangunan tim yang jelas akan memberikan keyakinan bagi para pemain diaspora bahwa proyek timnas Indonesia bukanlah rencana jangka pendek, melainkan program yang terstruktur dan profesional. Hal ini dinilai bisa menjadi daya tarik tersendiri dibanding pengalaman pelatih sebelumnya, terutama bagi para pemain yang tengah berkiprah di Eropa pada level kompetitif. Para pemain keturunan diaspora ini dianggap punya profil permainan yang cocok dengan gaya Hartman, disiplin posisi, kemampuan fase build-up, serta pemahaman taktik yang baik nilai-nilai penting dalam strategi sepak bola modern. Jika perkembangan ini berlanjut dengan komunikasi resmi dari PSSI dan Hartman, timnas Indonesia berpeluang besar mendapatkan suntikan kualitas dari luar negeri yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Gambaran permainan timnas Indonesia di era Hartman: dominasi bola, struktur rapi, dan formasi fleksibel. Jika John Hartman benar-benar dipercaya memimpin timnas Indonesia, maka yang paling terasa bukan hanya perubahan nama pelatih, melainkan perubahan wajah permainan. Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern, detail, dan sangat sistematis. Banyak pengamat menilai timnas Indonesia di bawah asuhannya akan tampil jauh berbeda dibanding era-era sebelumnya. Menurut analisis para pengamat, termasuk Bung Harpa, Hartman akan membawa timnas Indonesia menuju permainan berbasis kontrol ruang dan penguasaan bola, dengan pressing terstruktur dan transisi cepat. Sebuah pendekatan yang mendekati filosofi sepak bola modern Eropa. Identitas permainan, positional play, dan tekanan kolektif. Hartman diyakini akan menanamkan positional play, di mana setiap pemain memahami zona, jarak antar lini, dan pergerakan tanpa bola. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik cepat, tetapi mulai berani membangun serangan dari bawah secara sabar dan terukur. Dalam fase bertahan, pressing tidak dilakukan secara sporadis, melainkan kolektif dan terkoordinasi. Pemain depan menjadi pemicu tekanan, sementara lini tengah dan belakang naik secara bersamaan untuk mempersempit ruang lawan. Formasi dasar 3-2-4-1 yang bisa berubah dinamis. Formasi yang paling mungkin diterapkan Hartman adalah 3-2-4-1. Sebuah formasi modern yang fleksibel dan sering digunakan dalam sepak bola Eropa saat fase menyerang. Dalam fase bertahan, formasi ini dapat berubah menjadi 5-4-1 yang solid. Dengan potensi bergabungnya pemain diaspora seperti Tristan Guijer, Jenson Selt, Pascal Struijk, hingga Jadon Oosterwolde, Hartman memiliki opsi ideal untuk menerapkan sistemnya. Pemain-pemain ini terbiasa dengan sepak bola Eropa yang menuntut disiplin posisi, kecepatan berpikir, dan akurasi distribusi. Bek tidak hanya bertahan tetapi ikut membangun serangan. Gelandang tidak hanya memutus bola, tetapi mengatur ritme. Penyerang tidak hanya mencetak gol, tetapi menjadi pemicu pressing. Meski demikian, Hartman diyakini tidak akan mengejar hasil instan dengan mengorbankan identitas permainan. Ia dikenal lebih memilih proses bertahap, membangun struktur, memperbaiki di detail, lalu meningkatkan hasil. Kalau di tangan Hartman, kita mungkin tidak langsung juara, tapi kita akan tahu timnas Indonesia itu mainnya seperti apa, ujar Bung Harpa. Jika rencana ini berjalan,
Timnas Indonesia bukan hanya akan menjadi tim yang sulit dikalahkan, tetapi juga tim yang dihormati karena cara bermainnya. Sebuah lompatan besar dari sepak bola reaktif menuju sepak bola yang berani mengontrol pertandingan.